Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas Biologi B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum mandiri mata kuliah praktikum kimia dasar dengan mengambil subjudul tema yaitu sistem koloid, di mana saya akan membuat salah satu produk makanan yang merupakan aplikasi dari sistem koloid, yaitu agar-agar. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke percobaan praktikum. Langkah pertama, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu sendok sayur, kemudian panci, lalu wadah untuk cetakan agar-agar. Kemudian bahan yang pertama yaitu 2 gelas air putih atau 400 ml, kemudian 3 sendok gula pasir, susu kental manis, dan 1 saset bubuk agar-agar. Langkah pertama, gunting terlebih dahulu 1 saset bubuk agar-agar. Kemudian tuangkan ke dalam panci. Tapi pisahkan peroid asid yang berada di belakang kemasan. Kemudian masukkan 3 sendok gula pasir, lalu tambahkan 2 gelas air ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai larutan merata. Nah, setelah merata, kemudian larutan tersebut dipanaskan di atas kompor, tetapi menggunakan api kecil, sambil terus diaduk sampai larutan mendidih. Kemudian matikan kompor dan diamkan beberapa saat. Setelah itu masukkan purity acid ke dalam larutan agar-agar tersebut dan aduk kembali sampai merata. Kemudian setelah itu tuang agar-agar ke dalam wadah. Simpan larutan agar-agar tadi ke dalam lemari pendingin sampai teksturnya memadat dan kenyal. Nah, setelah teksturnya kenyal seperti ini, berarti tandanya agar-agar tersebut sudah menjadi koloid dan agar-agar siap untuk dinikmati. Suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersinya tersebar secara merata di dalam medium pendispersinya, sehingga akan membentuk 2 fase atau bisa disebut juga dengan heterogen. Jadi kesimpulannya, agar-agar ini merupakan salah satu contoh sistem koloid dari jenis emulsi padat, yang mana fase terdispersinya adalah zat padat yaitu serbuk agar-agar, dan fase pendispersinya yaitu zat cair berupa air tadi.
Dan gelatin yang terkandung di dalam puding itu merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Agar-agar ini juga merupakan sistem koloid yang dapat digolongkan sebagai koloid liofil, yang artinya koloid ini mengabsorpsi cairan atau fase terdispersinya suka akan medium terdispersinya yaitu air, dan bisa dikatakan juga bahwa afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya itu sangat kuat sehingga akan terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembuatan agar-agar dilakukan dengan cara proses peptisasi, yaitu proses ini merupakan cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan yaitu bubuk agar-agar dengan bantuan suatu zat pemecah atau zat peptisasi yaitu air tadi. Air yang digunakan untuk melarutkan gula pasir dan juga bubuk agar-agar. Zat peptisasi tadi akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid yang dilakukan pada saat proses pemanasan. Jadi proses pemanasan pada agar-agar dimaksudkan supaya si butir-butir kasar endapan agar-agar tersebut dapat menjadi partikel koloid. Tetapi selain dilakukan dengan cara proses peptisasi, juga dilakukan dengan cara proses kondensasi, yang dimana proses kondensasinya itu dilakukan dengan cara pendinginan. Karena ketika si agar-agar didinginkan atau dimasukkan ke dalam lemari es, maka molekul agar-agar mulai saling rapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga akan terbentuklah sistem koloid pada cair atau gel.